Halo, balik lagi sama gue Miko di channel Cubo Football. Ya seperti biasa kita akan memulai lagi melawan player di sekitar kita dalam event terbaru ya setelah update. Ya gue pikir ini bakal mempermudah gameplay kita pada ya setelah update ini mungkin. Tapi mari kita lihat bagaimana apakah seberpengaruh itu update pada gameplay dalam game eFootball ini. Kalau gue sendiri sih ya firasat gue ya mungkin gak sesignifikan itu karena apa yang gue baca atau apa yang gue tonton dari beberapa konten-konten youtuber yang lain itu soal update gameplay, update patch ini ya, karena di beberapa fiturnya mungkin optimisasi passing ataupun gameplaynya itu sangat apa ya, bentar, oke, coba cari peluang, sangat ini gimana ya ngomongnya, bentar ya, kita coba sambil cari peluang ya guys ya. Oke, kebiasaan gue itu selalu umpan terobosan ke depannya dikala masih ada player musuh yang membayangi atau terlalu maksa lah ya. Jadi optimalisasinya itu cuma berlaku di gameplay yang nggak tertaut di server Konami, kayak misalkan player ke player atau kayak misalkan kita mau bersama teman gitu versus sama teman itu ya katanya sih ini ya nggak ada delay, bukan nggak ada delaynya minim delay atau sangat optimal lah bisa dikatakan. Tapi buat beberapa mode game itu masih tertaut sama server Konami. Jadi buat kita yang masih mengandalkan jaringan smartphone kita ataupun jaringan wifi yang tersedia masih bisa kemungkinan untuk mengalami lag atau mengalami delay ya. Entahlah, gue punya harapan yang besar sih sama game ini, atau buat optimalisasi permainannya atau gameplaynya itu bisa kayak game-game yang lain gitu ya guys ya, kayak ya sebut saja kayak game Mobile Legend itu udah apa ya, in real time gitu loh, akurasi pingnya ataupun sebagai macam, karena kita bisa lihat sendiri ya itu di pojok kiri. Bentar, oke, sit, waduh nggak dikasih sama wasitnya, giliran gue dikasih ya, giliran player musuh dikasih. Jadi pojok kiri sebelah atas itu kan ada kayak itu loh, ilustrasi dari ping kita, dimana ping gua ini aduh emang ampas banget ya pingnya ya, sangat-sangat merugikan dan menguntungkan player tuh. Melihat tuh mereka dengan leluasa menggocek-gocek, sedangkan gue harus kayak menebak 1 detik lebih cepat daripada player gue yang gue pakai ini lebih cepat 1 detik seenggaknya untuk melawan delay seperti ini. Kira-kira kelemahan daripada server Konami seperti ini, atau bisa disebut sebagai kelemahan karena Konami sangat apa ya, jaringan kita itu sangat berpengaruh dengan game. Gusti, jaringan kita itu sangat berpengaruh dengan gameplaynya ya. Ya seperti ya, walaupun game-game lain juga berpengaruh, tapi gimana ya, karena ini PVP jadi 1 lawan 1 gitu, kayaknya kalau salah satu jaringannya lancar ya auto diuntungkan, sedangkan yang enggak ya kayak gua gini. Entah, mungkin di luar sana banyak ya pemain-pemain yang skillnya itu kalau bagi gue ya bisa gitu loh, kayak bisa gitu nebak-nebak ini player
arahnya kemana, ini pemain majunya kemana, ini larinya kemana, jadi harus passing kemana, harus umpan kemana gitu. Kalau terobosan kayak gini gimana, atau harus ya kayak gitulah. Sedangkan gue masih stuck gitu loh, masih harus cari-cari alasan kenapa gue bisa kalah gitu ya. Walaupun kalian bisa lihat ini secara ya terlihatnya itu sangat-sangat lancar ya, tapi gue yang memainkannya itu kayak ini kok kayak gini banget gitu, kayak ini kok telat banget. Seenggaknya gue rasa harus 1 detik lebih cepat daripada, bukan kayak mau lari atau mau pindah kursor gitu kan, kayaknya harus 1 detik lebih cepat. Walaupun musuh sedang blunder-blunder, tapi kita mengalami lag ya kan. Ini sih yang bikin gue kesel dan kadang-kala bikin gue frustasi juga ya guys ya, karena ya apa ya, susah untuk kemungkinan menang itu sangat susah sekali. Masa kita mau mengandalkan keberuntungan terus, masa gue harus ngandelin keberuntungan terus atau keblunderan. Gue juga pengen bermain kayak gimana, kayak main PS lah gitu lah, langsung gitu kontrolnya, gak harus Allahu Akbar, gak harus aduh ya ampun, bingung, susah banget ya. Ini masih mending lawan AI sih daripada lawan player. Itulah kelemahannya kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin banyak orang juga yang punya keluhan sama, karena game ini ya semua game sih mungkin ya sangat apa ya, menguntungkan bagi yang pingnya bagus atau sinyalnya bagus. Oke, sepertinya kita udah kebanyakan ngomongin alasan-alasan soal sinyal. Kita coba sebisanya aja. BTW apa ya, gue mau ngomong apa ya, BTW ini walaupun kita kalah, walaupun kita nggak mengalami keasikan dalam game, yang penting kita tetap main aja guys. Walaupun beberapa youtuber sangat menyarankan kalau kondisi sinyal kita itu kalau sedang tidak baik ya, mending kita nggak usah main online gitu, atau apalagi kita hapus TV sih, karena pasti bakalan tusun gitu, bakalan. Oke, babak kedua telah selesai dan kedudukan masih 0-0. Ya, apakah gue bisa meraih 1 poin keunggulan di babak perpanjangan waktu ini? Harusnya sih bisa. Nggak apa-apa kita mengandalkan keberuntungan, walaupun keberuntungannya itu sangat minimal sekali, sangat terpengaruh sama kondisi ping. Harus pakai provider apa supaya pingnya enak buat main game. Nanti kalau provider atau sinyal pingnya itu udah aman, gantian HP-nya yang kurang support. Kadang-kala emang kalau mau menemukan keasikan dalam game, kita harus berkorban banyak kayaknya. Harus Allah. Oke, hampir aja. Dari tadi musuh itu kayak meluasa gitu loh guys. Kalian bisa lihat sih. Nah, boleh umpan. Nah, akhirnya susah banget. Event apa namanya, gol emas aja kayaknya harus gitu loh guys, harus banget sampai babak perpanjangan waktu gitu loh. Ya gue berharap sih ini bisa jadi pelajaran
pribadi buat gue gimana